Ya Rasulullah, salamun alaik. Sejak bujak dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang, sampai gue nih nggak pernah gue berbuat nggak jujur. Kan gue udah pesan sama lo pada supaya hidup jujur, supaya hidup kita nggak hancur. Enak ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam teman-teman, saudara-saudari, bapak ibu, tuan-tuan, handai tolan, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa, mohon ikhlasnya, mohon ridhonya, saya minta izin untuk sedikit dongeng-dongeng, bercerita, sedikit mengkupas dan mengulas tentang suatu hal. Barangkali sudah tergambar di pikiran teman-teman semua terkait apa kiranya yang akan sedikit saya kupas pada kesempatan malam hari ini. Sebagaimana cuplikan video di awal tadi, yaitu almarhum orang tua kita semua, Babeh Haji Binyamin Sueb. Beliau ada potongan nasihatnya dalam sebuah film yang bisa jadi renungan bagi kita semua, di mana tadi beliau berkata kurang lebih jujur, 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 supaya hidup kita tidak hancur. Begitu tadi kata beliau kan. Maka terkait kejujuran inilah yang sedikit akan kita kupas dan kita ulas pada kesempatan malam hari ini. Pelan-pelan, santai, sambil ngerokok, sambil ngopi. Namanya juga saya makan, bukan taklim, bukan ngajar di masjid. Amplop kagak, gaji ya ora. Alhamdulillah. Mohon izin, mohon ridhonya nih, nyalain rokok dulu. Jadi dengan berat hati harus saya katakan, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho, saya harus bilang bahwasanya kejujuran di tengah-tengah masyarakat kita pada saat ini, pada masa ini, menurut saya pribadi termaksud sesuatu yang langka, barang mewah yang jarang ada, yang jarang kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Bahkan maaf, kadang-kadang saya jadi rada sedikit malas bergaul di tengah-tengah masyarakat kita, dikarenakan nuwun sewu, maaf, ketemu si A ya tukang bohong, si B jago ngarang cerita, si C nggak kalah mahir, si D pun nggak mau ketinggalan. Kebohongan udah dianggap hal biasa, hal sepele, sudah dianggap barangkali mungkin nggak dosa nggak, karena terlalu enteng, terlalu gampang menemukan kebohongan-kebohongan daripada kalimat per kalimat, cerita per cerita yang keluar dari mulut teman-teman kita semua di tengah-tengah masyarakat kita. Maka saya ingin sedikit mengajak kita semua, khususnya juga diri saya pribadi, agar lebih merenungi apa sih
manfaat daripada bohong-bohong yang kita laksanakan itu? Di mana untungnya? Dan justru sejauh mana keuntungan tersebut? Mampukah menutupi kerugian yang namanya dosa daripada bohong? Ada orang yang suka bohong demi dapat keuntungan materi. Di sisi lain pun kadang-kadang yang lebih lucu, ada orang yang bohong hanya sekedar kepuasan pribadi, kebanggaan tersendiri. Barangkali dengan dia sedikit menceritakan kisah masa lalunya yang dicampur bohong, kisahnya di kampung yang dicampur bohong, kisah daripada perjalanan hidupnya yang dibumbui dengan hal-hal bohong, dikira itu akan mengangkat harkat, martabat, dan derajat mereka di pandangan orang yang mendengar. Kasihan saya melihat manusia-manusia, orang-orang model seperti ini. Justru kalau orang yang paham tentang hidup dan kehidupan ini, buat apa kita bohong tentang menceritakan diri kita ini siapa? Kalau memang orang bertanya tentang latar belakang dan background kita siapa, katakan saja sejujurnya. Karena kebohongan akan menjadi beban moral, akan menjadi beban seumur hidup sampai kebohongan itu terbongkar. Dan sering kita dengar kebohongan akan melahirkan kebohongan selanjutnya. Saya sedikit lumayan bisa memaklumi kalau ada orang yang bohong demi, kasar ngomongnya, dapat duit, demi keuntungan materi, demi dapat keuntungan yang sifatnya duniawi. Agak sedikit saya bisa memaklumi, barangkali orang yang model begitu, maaf, imannya lemah, imannya tipis, kalah sama duit. Paling tidak jelas motivasinya duit, kan begitu. Dosa tanggung masing-masing. Padahal kalau kita mau ngaji hakikat, tanpa bohong pun kita bisa dapatkan uang tersebut. Karena itu memang rezeki kita. Kalau memang itu rezeki kita, nggak bakal ketukar kok. Cuman yang lebih ironi, yang lebih lucu saya lihat di tengah-tengah masyarakat kita, kerap kali sering saya bertemu orang dalam menceritakan masa lalunya kah, perjalanan hidupnya kah, siapa jati dirinya kah. Improvisasi kebohongan, terlalu banyak bumbu-bumbu kebohongan yang barangkali dia punya keyakinan dengan kebohongan tersebut akan mengangkat harkat, martabat, dan derajat dirinya di mata orang yang mendengar. Padahal yakinilah wahai manusia, pasang kuping lebar-lebar nih. La mani alima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah sesuatu apa yang Allah cegah. Tidak ada yang bisa memberi sesuatu apa yang Allah cegah. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah beri. Jadi bahasa gampangnya, satu dunia ini orang mau menghinakan kita, merendahkan kita, menjelek-jelekan kita. Kalau Allah mau angkat derajat kita, kita nggak bakal hina. Dan sebaliknya, satu dunia ini orang mau muji-muji kita. Satu dunia ini orang kita bayar biar ngangkat derajat kita. Kalau Allah mau bikin kita hina, akan tetap hina. Jadi salah satu faktor sebenarnya agar seseorang itu bisa stop melakukan kebohongan, bisa berhenti melakukan dusta-dusta, faktor utama yang harus diperbaiki adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa siapa bilang dengan kita cerita bahwa kita ini jagoan, bahwa kita ini hebat, bahwa kita ini pinter, padahal tidak. Dengan kita bilang seperti itu, siapa bilang kita jadi terlihat pintar? Siapa bilang kita jadi terlihat hebat? Siapa bilang kita jadi terlihat jago? Karena disegani atau diremehkannya kita oleh seseorang, oleh masyarakat, itu juga bergantung kepada Allah mau bikin kita disegani di tengah masyarakat atau dipandang sebelah mata.
Jadi kemuliaan dan kehinaan ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira lawan bicara kita itu, meskipun dia tidak mendebat, meskipun dia tidak mengoreksi, mengkonter langsung tentang kebohongan kita, bahwa dia percaya dengan cerita kita. Justru kita itu terus menunjukkan kebodohan dengan selalu berbohong dan berbohong demi mengangkat nama kita barangkali, demi agar terlihat hebat barangkali. Siapa bilang la mani alima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau memberi, tidak ada yang sanggup mencegah. Kalau Allah mau mencegah, tidak ada yang sanggup memberi. Jadi tauhid kita harus lurus, kuat, lempeng kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaiki sifat-sifat bohong tadi. Karena tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya. Yang kita anggap kita bakal mulia dengan mengatakan kita cerdas, padahal bodoh, dengan mengatakan kita jagoan, padahal penakut, dengan mengatakan kita mungkin banyak uang, padahal kere. Itu nggak ngangkat derajat kita, bahkan menghinakan sebenarnya. Begitu saudara-saudari. Jadi sebenarnya mau bohong yang menghasilkan materi ataupun bohong yang hanya sekedar menghasilkan nama baik, dua-duanya jangan dipakai. Dua-duanya nggak berfungsi, dua-duanya nggak ada manfaat. Kalau kita bisa memaknai dengan dalam tentang hidup dan kehidupan ini. Fata morgana semua itu semu. Terlalu banyak pembohong di tengah-tengah masyarakat kita. Bukan saja masyarakat menengah ke atas, masyarakat menengah ke bawah pun pada sok jago, pada sok hebat, pada sok pinter, pada sombong-sombong banget, menceritakan dirinya begini begitu padahal bohong semua. Jangan dikira lawan bicara nggak tahu. Dan sebenarnya kita tidak bohong bukan karena kita takut ketahuan sama lawan bicara. Perbaiki niatnya. Kita tidak bohong karena memang dilarang oleh agama. Bohong yang diperbolehkan dalam agama cuman 3. Pertama, ketika dalam peperangan, karena bagian daripada strategi. Kalau seumpama musuh nanya apakah kita punya senjata yang canggih atau tidak, lalu kita bohong bahwa kita nggak punya senjata atau senjata ala kadarnya padahal punya yang canggih, itu nggak terhitung dosa karena bagian daripada strategi perang. Kedua, bohong untuk mendamaikan dua kubu, dua orang yang berseteru. Ketiga, berbohong dalam rangka menyenangkan hati istri. Hanya 3 bohong inilah yang diperbolehkan dalam agama, dan ini pun tidak boleh jadi andalan dalam artian terus-terusan kita manfaatkan fasilitas tersebut padahal tidak nyambung kondisinya, padahal tidak pas momennya. Tapi kalau terdesak, kalau memang diharuskan bohong dalam 3 keadaan tadi, tidak berdosa, bahkan berpahala. Tapi di luar daripada yang 3 tadi, janganlah kita suka bohong. Bohong ini saya lihat-lihat udah kayak lalap, udah kayak cemilan. Orang udah anggap enteng aja, udah nggak merasa dosa kalau habis cerita bohong, kalau habis ngagul bangga-banggain dirinya yang sangat berlebihan. Tauhidnya rusak kalau orang masih menganggap dengan berbohong dia bisa mulia, dia bisa angkat derajatnya, bisa disegani orang. Rusak tauhidnya. Kopi dulu. Bahkan saya mau kasih sedikit mindset
dengan kita jujur apa adanya menjalani hidup ini, tanpa perlu bohong bahwa kita hebat, cerdas, kita ini jago, kita ini bla bla bla. Selalu saja kita labeli diri kita dengan hal-hal yang positif padahal bohong. Justru dengan kita apa adanya dalam menjalani hidup ini, berusaha terus dari hari ke hari belajar baik, bukan ngaku-ngaku baik. Kalau orang suka sama kita, seumpama ada orang suka, respect, sungkan, segan kepada sosok Ihsanul Musa seumpama. Dengan kita jujur, maka yang dia suka, yang dia cinta itu, yang dia respect itu murni sosok Ihsanul Musa. Apa artinya orang respect, orang hormat, orang segan dengan Ihsanul Musa seumpama? Kalau si Ihsanul Musa itu membranding dirinya dengan penuh kepalsuan dan kebohongan. Jadi yang dia hormati sebenarnya bukan Ihsanul Musa. Yang dia respect, yang dia segani bukan Ihsanul Musa, tapi tokoh fiktif daripada Ihsanul Musa yang selalu digaungkan, yang selalu dia branding kepada dirinya. Jadi di mana kepuasan yang kita anggap puas di situ? Kebohongan belaka. Paham? Kalau orang suka cinta dengan Ihsanul Musa, biarlah cinta semata-mata kepada sosok Ihsanul Musa. Karena kita asli jujur lalu dia suka, berarti betul dia suka kepada Ihsanul Musa. Tapi kalau kita pendusta, membranding diri kita dengan hal-hal yang tidak ada pada diri kita, lalu ada orang suka kepada kita, sesungguhnya dia suka kepada tokoh fiktif Ihsanul Musa, tokoh khayalan bernama Ihsanul Musa, tokoh dongeng bernama Ihsanul Musa. Karena itu bukan keaslian, itu penuh kepalsuan. Kalau seorang pecundang sih akan merasa senang, puas ketika disukai oleh seseorang, padahal seseorang itu suka karena dibohongi. Belum tentu orang akan suka dengan kita kalau kita asli, jujur, tanpa mengada-ada. Tapi yakinilah bahwa keaslian dan kejujuran itulah senikmat-nikmatnya hidup. Nggak ada beban. Nggak perlu kita jadi orang lain. Nggak perlu kita menjaga hal-hal yang bukan diri kita. Begitu saudara-saudari. Bahwasanya kejujuran sangat diperlukan dan sangat menentukan dalam hidup ini, agar hidup kita lempeng lurus, tidak hancur seperti yang dibilang oleh Haji Binyamin Sueb tadi. Terus terang aja, kadang jadi malas bergaul karena rata-rata ketemu orang tukang bohong, ketemu orang jago ngarang cerita, ketemu orang yang penuh dengan kepalsuan dalam hidupnya. Kasar ngomongnya, kalau saya bisa bergaul sama kucing, saya berteman sama kucing aja dah. Terlalu banyak manusia ini yang suka bohong. Bahwa wah dulu mah gua cewek mana yang gak naksir sama gua. Dulu mah gua berantem sono berantem sini. Dulu mah duit gua banyak. Yang kalau kita simak-simak, kita tahu bahwa itu bohong. Kita menganggap kita akan mulia dengan itu semua, padahal kita akan lebih hina daripada diri kita sendiri, daripada keaslian diri kita sendiri. Begitu saudara-saudari. Baik, ini saja dulu yang dapat saya kemukakan, saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang jujur, untuk hidup dengan kejujuran dan kejujuran dalam segala sendi kehidupan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.